Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Rahmatia. Yang kedua ada Nur Afika Salsabila. Yang ketiga ada Jeprianto. Yang keempat ada Nuralia. Dan yang terakhir ada Muhammad Ilham. Nah, pada video kali ini kami akan mengangkat pembahasan mengenai tentang register. Sebelum melihat video lebih rincinya, kita harus mengetahui apa-apa saja poin yang akan dijelaskan dalam video kali ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu register. Setelah itu, kita harus mengetahui jenis-jenis register. Nah, di dalam jenis register itu, kita akan menjelaskan mengenai fungsi serta cara kerja, begitupun dengan contoh-contoh dari masing-masing jenis register tersebut. Terakhir, kita akan menjelaskan mengenai cara melindungi register dari pencurian data. Nah, untuk video lebih rincinya, simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan register? Jadi, register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu melibatkan register-register sebagai perantara. Jadi, dapat dikatakan bahwa register merupakan kaki dan tangan dari prosesor. Lalu, apa saja jenis-jenis dari register? Register terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada segmen register, kedua pointer dan index register, ketiga general purpose register, keempat index pointer atau yang sering kita sebut IP, dan yang kelima ada flag register. Jenis-jenis register yang pertama itu segmen register. Segmen register merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat, memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Dalam mode operasi nyata, register segmen berada dalam posisi pengoperasian mode perlindungan, sehingga data yang akan disimpan benar-benar terlindungi. Ada 4 bagian kecil dari register segmen. Yang pertama CS, kode segmen, yang kedua DS, data segmen, ketiga ES, ekstra segmen, dan terakhir SS, text segmen. Ini adalah gambar penyimpanan alamat segmen CS, DS, ES, dan SS. Yang pertama CS, kode segmen, yaitu CS menyimpan alamat memori dari segmen berisi instruksi program. CPU menggunakan nilai di CS untuk mengambil instruksi program yang akan dieksekusi. Yang kedua DS, data segmen. Cara kerja, DS menunjukkan segmen memori tempat data yang program disimpan, digunakan untuk mengakses variabel dan struktur data. Yang ketiga ES, ekstrak segmen. Cara kerjanya, ES digunakan sebagai segmen tambahan untuk operasi pengambilan atau penyimpanan data tambahan. Yang keempat, stack segmen. Cara kerjanya, SS menyimpan alamat memori dari segmen yang berisi tumpukan atau stack. Stack digunakan untuk menyimpan data sementara seperti nilai-nilai yang dipanggil oleh fungsi atau prosedur. Contoh register segmen. Misal CS berisi 348A, maka CS dianggap memiliki alamat awal 348A0. View secara otomatis akan menambahkan angka 0 di belakang isi segmen. Setiap segmen menempati 64 KB memori dan dapat ditempatkan di mana saja di dalam alamat 1 MB. Jenis register yang kedua adalah register pointer dan index. Pengertian pointer register. Pointer register merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relatif address. Pointer register mampu menunjukkan alamat dari sebuah data pada lokasi memori dan digunakan saat ada perpindahan data dari dan ke memori. Terdapat 2 jenis pointer register, yaitu yang pertama register SP, stack pointer, yang menunjukkan byte terakhir pada proses stack. Dan kedua register BP, base pointer, memiliki fungsi lebih kurang, yaitu membaca dan menulis data secara langsung dari atau ke memori. Pengertian indeks register. Indeks register merupakan register yang berfungsi untuk melakukan operasi, yaitu membaca dan menulis string. Terdapat 2 register dalam indeks. Register yang pertama SI, source index, dan DI, destination index. Cara kerja dari jenis register pointer dan index. Yang pertama SP, stack pointer menyimpan alamat memori atas dan tumpukan. Nilai SP berubah saat data dibutuhkan atau diambil dari tumpukan. Yang kedua BP, base pointer, digunakan sebagai referensi dasar untuk mengakses parameter lokal dan parameter fungsi. Nilai BP dapat diatur pada awal fungsi untuk merujuk ke awal frame stack. Yang ketiga SI digunakan, SI atau search index,
digunakan untuk operasi pemindahan blok data, misalnya string atau array. Nilai SI menunjukkan lokasi sumber data. Dan yang terakhir, DI, Destination Index, digunakan sebagai indeks destinasi dalam operasi pemindahan blok data, menunjukkan lokasi atau lokasi penyimpanan saat pemindahan data. Contoh pointer SP. SP merupakan register yang berisi offset 16 bit yang menghasilkan alamat fisik teratas dari memori stack. Untuk membangkitkan alamat fisik 20 bit, SP memerlukan bantuan register SS, stack segment. Contoh, jika SS 50000 dan isi SP FFE0, maka akan menghasilkan alamat fisik 5FFE0. Contoh, alamat fisik data pada memori akan dibangkitkan dengan menambah isi SI dengan alamat segmen base yang direpresentasikan oleh bilangan 16 bit dalam register DS. Cara kerja dan contohnya General Purpose Register yang mencakup AX, BX, CX, dan DX. Yang pertama, register AX digunakan sebagai register umum untuk operasi aritmetika dan penyimpanan. Contohnya misalnya, jika kita ingin menjumlahkan dua nilai 10 dan 20, kita dapat memuat nilai 10 ke dalam register AX, kemudian menambahkannya dengan nilai 20. Register AX akan berisi hasil dan operasi penjumlahan yaitu 30. Register BX, cara kerjanya digunakan untuk menyimpan alamat offset dari suatu segmen dalam representasi memori. Contohnya, jika kita ingin mengakses data pada offset tertentu dalam suatu segmen memori, kita akan menggunakan nilai dalam register BX untuk menentukan alamatnya. Kemudian register CX digunakan dalam operasi looping. Nilai di dalamnya menentukan berapa kali instruksi dalam loop akan dieksekusi. Contohnya, jika kita ingin melakukan suatu operasi sebanyak 5 kali, nilai dalam CX akan diatur menjadi 5 dan instruksi di dalam loop akan dieksekusi sebanyak 5 kali. Kemudian DX digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Contohnya, saat kita membagi 25 dengan 4, register AX akan menyimpan hasil bagi dan register DX akan menyimpan sisa hasil bagi sehingga DX berisi sisa 1 dalam DX. Kemudian indeks pointer register. Register IP juga merupakan register 16 bit pada prosesor 80386. Digunakan register EIP yang merupakan register 32 bit. Contohnya, jika register SI diatur ke2, maka instruksi move all S akan mengakses byte di alamat yang ditunjukkan oleh SI. Kemudian flux register yang mencakup OF, SF, ZF. Yang pertama, overflow flag. Cara kerja menunjukkan apakah hasil dari operasi aritmetika melibatkan overflow atau tidak. Contohnya, jika kita menambahkan byte 100 tambah 50 dalam representasi signet 8 bit, hasilnya 150, yang mana melampaui batas nilai yang dapat dipresentasikan, yaitu min 128 hingga 127 dalam signet 8 bit. Kemudian simflag atau SF menunjukkan tanda dari hasil operasi aritmetika. Jika SF diatur, itu berarti hasilnya negatif. Contohnya, jika hasil suatu operasi pengurangan adalah nilai negatif, simflag akan diatur misalnya hasil pengurangan 10 dikurang 15 akan menghasilkan min 5 dan SF akan diatur. Dan yang terakhir, zero flag atau SF menunjukkan apakah hasil operasi adalah 0 atau bukan. Contohnya, jika hasil suatu operasi adalah 0, zero flag akan diatur. Sebagai contoh, jika kita mengurangkan 10 dikurang 10 hasilnya adalah 0 dan SF akan diatur. Adapun cara untuk melindungi register dari pencurian data itu sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan aturan hak akses yang ketat untuk register. Yang kedua, perlindungan terhadap akses fisik yang melibatkan perlindungan perangkat keras yang menyimpan register. Yang ketiga, terapkan teknik enkripsi pada data yang disimpan dalam register untuk mencegah akses yang tidak sah.
Yang keempat, monitor aktivitas register yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak diotorisasi pada register. Yang kelima, pencegahan serangan untuk mencegah serangan buffer overflow. Yang keenam, amankan transfer antar data antar register melalui jaringan dengan menggunakan protokol keamanan dan mencegah akses yang tidak sah. Yang ketujuh, pastikan keamanan pada tahap boot dan firmware untuk mencegah modifikasi yang tidak sah pada register selama proses booting. Yang kedelapan, pastikan bahwa sistem operasi perangkat luar terkait diupdate secara berkala. Dengan menerapkan kombinasi langkah-langkah ini, sistem dapat meningkatkan keamanan dan melindungi informasi yang disimpan dalam register dari berbagai ancaman keamanan. Nah, gimana teman-teman video penjelasan kami tadi? Sudah jelas bukan? Dan pada intinya, prosesor merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Dan jenis-jenis register sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada segmen register, yang kedua ada pointer dan index, yang ketiga ada general purpose, yang keempat ada index pointer, dan yang terakhir ada flag register. Nah, fungsi dari register sendiri digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan sementara, menyimpan alamat memori dan menyimpan operasi aritmatika dan logika. Nah, salah satu cara untuk melindungi data dalam register yaitu dengan menambahkan enskripsi data dan mengatur hak akses dalam register. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih.